dolar senjata paling berbahaya. Sejak ditetapkannya sebagai mata uang cadangan dunia pasca Perang Dunia Kedua, dolar telah digunakan sebagai alat dominasi ekonomi oleh Amerika. Dengan kekuatan dolar, negara-negara lain dipaksa tunduk pada aturan main yang ditetapkan oleh Washington. Ketergantungan dunia terhadap dolar menciptakan kendali tak kasat mata yang lebih kuat dibandingkan senjata militer. Negara-negara yang berani menantang hegemoni US kerap menghadapi tekanan ekonomi, mulai dari sanksi, embargo, hingga manipulasi nilai tukar. Ketika US menginginkan sesuatu, mereka cukup menggunakan sistem keuangan global sebagai alat paksanya. Pusat kendali dolar terletak pada sistem keuangan global yang didominasi oleh institusi keuangan US. Sistem SWIFT digunakan sebagai alat untuk mengisolasi negara-negara yang dianggap membangkang. Dengan mengeluarkan suatu negara dari sistem ini, perdagangan internasionalnya langsung lumpuh karena transaksi keuangan tidak dapat dilakukan. Dolar juga digunakan untuk menciptakan krisis di berbagai belahan dunia. Ketika bank sentral mencetak dolar dalam jumlah besar, aliran uang ini menyebabkan gelembung di berbagai sektor ekonomi global. Namun, ketika mereka menaikkan suku bunga, aliran modal kembali ke US, meninggalkan negara-negara berkembang dalam krisis utang yang berkepanjangan. Dampak ketergantungan pada dolar terhadap negara berkembang. Banyak negara berkembang yang terjebak dalam utang dalam bentuk dolar. Karena perdagangan internasional banyak menggunakan dolar, negara-negara ini harus terus mengumpulkan cadangan dolar untuk membayar impor dan utang luar negeri. Ketika nilai tukar mata uang lokal melemah terhadap dolar, beban utang mereka semakin membengkak. Selain digunakan sebagai alat tekanan ekonomi, dolar juga berfungsi sebagai senjata politik. Sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh US seringkali bertujuan untuk melumpuhkan negara yang dianggap mengancam kepentingannya. Petrodolar menjadi salah satu fondasi utama dominasi dolar. Sejak perjanjian dengan Arab Saudi, minyak hanya dijual dalam dolar, memaksa semua negara untuk memiliki cadangan dolar jika ingin membeli energi. Ketergantungan pada dolar dalam perdagangan minyak menjadikan US sebagai pusat dari sistem keuangan global. Namun, dominasi dolar mulai menghadapi tantangan. Negara-negara seperti China dan Rusia telah mulai mencari alternatif, termasuk perdagangan dengan mata uang lokal dan menciptakan sistem pembayaran yang terpisah dari SWIFT. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar dan melindungi ekonomi mereka dari manipulasi Washington. Senjata inflasi. Menggunakan inflasi sebagai senjata tersembunyi. Ketika mereka mencetak uang dalam jumlah besar untuk membiayai defisit anggaran, efeknya menyebar ke seluruh dunia. Negara-negara yang menyimpan cadangan dalam dolar mengalami penurunan daya beli, sementara US dapat terus membiayai pengeluaran mereka tanpa batasan yang berarti. Perang ekonomi berbasis dolar telah menggantikan invasi militer sebagai strategi utama dominasi US. Alih-alih mengirim tentara, mereka cukup memutus akses perbankan, membekukan aset, dan menghancurkan nilai tukar mata uang suatu negara. Akibatnya, pemerintahan yang tidak sejalan dengan kepentingan US seringkali menghadapi krisis ekonomi yang dibuat secara sistematis. Dolarisasi ekonomi di banyak negara memperkuat cengkeraman US atas kebijakan moneter global. Ketika suatu negara menggunakan dolar sebagai alat pembayaran utama, mereka kehilangan kendali atas kebijakan moneter domestiknya. Dengan kebijakan suku bunganya, dapat menentukan apakah suatu negara akan mengalami pertumbuhan atau resesi. Bank sentral memaksa negara-negara menyimpan cadangan dolar dalam jumlah besar untuk menjaga stabilitas mata uang mereka. Namun, ini menciptakan ketidakseimbangan karena US dapat mencetak dolar sesuka hati, sementara negara lain harus bekerja keras untuk memperolehnya. Inilah bentuk penjajahan ekonomi modern yang tidak banyak disadari.
Pinjaman luar negeri. Memberi pinjaman kepada negara berkembang dengan syarat-syarat yang menguntungkan kepentingan US, seperti privatisasi aset negara dan pembukaan pasar bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Selain itu, perusahaan-perusahaan US menggunakan kekuatan dolar untuk menguasai aset-aset strategis di negara lain. Dengan memanfaatkan perbedaan nilai tukar dan likuiditas tinggi, mereka mampu membeli sumber daya alam, infrastruktur, dan industri penting dengan harga yang lebih murah. Keunggulan dolar dalam perdagangan internasional membuatnya menjadi alat ampuh untuk menciptakan ketergantungan ekonomi. Negara-negara yang terlalu bergantung pada dolar sulit untuk melepaskan diri tanpa menghadapi konsekuensi ekonomi yang berat, sehingga mereka terpaksa mengikuti kebijakan US. Ketika suatu negara mencoba melawan dominasi dolar, mereka sering menghadapi tekanan luar biasa. Sanksi ekonomi, pembekuan aset, dan bahkan campur tangan politik adalah strategi yang biasa digunakan untuk menjatuhkan pemerintahan yang berusaha mencari kemandirian finansial. Sejarah telah mencatat bagaimana pemimpin suatu negara yang mencoba melepaskan diri dari dolar seringkali menghadapi nasib tragis. Dia berencana menciptakan dinar emas Afrika untuk menggantikan dolar dalam perdagangan minyak. Namun, rencana ini berakhir dengan intervensi militer dan kejatuhan rezimnya. Perang dolar bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang kekuasaan global. Dengan mengendalikan aliran keuangan, US dapat menentukan siapa yang berhak berkembang dan siapa yang harus tetap tertinggal. Senjata ini lebih efektif daripada perang konvensional karena dampaknya lebih luas dan berkelanjutan. Kesadaran akan bahaya dolar semakin meningkat, dan banyak negara mulai mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungannya. Namun, perlawanan terhadap dominasi dolar bukanlah perkara mudah, karena sistem keuangan global telah dibangun sedemikian rupa untuk mempertahankan supremasi mata uang ini. Jika dunia ingin bebas dari cengkeraman dolar, diperlukan kerjasama yang kuat antar negara untuk menciptakan sistem keuangan alternatif. Hanya dengan begitu, dominasi dolar sebagai senjata ekonomi paling berbahaya dapat dipatahkan, dan dunia bisa menuju tatanan ekonomi yang lebih adil dan seimbang.